I need you to trust me one last time. Tidak terasa sudah 10 tahun yang lalu aku dibuat menangis hanya dengan mendengar satu kalimat. 君の名前は? Dan yang menarik, setelah menontonnya lagi, aku masih merasakan hal yang sama. Mengapa film ini masih terasa begitu menyesakan, bahkan setelah 10 tahun? Mungkin awalnya cerita ini terasa sedikit menyeramkan. Kamu terbangun di tubuh orang lain. Tapi ternyata fenomena ini justru digunakan sebagai salah satu cara paling efektif untuk membangun sebuah ikatan. Oke, coba jawab dulu. Menurutmu, bagaimana cara terbaik untuk bisa dekat dengan seseorang? Bukan dengan ngobrol basa-basi atau stalking medsos, tapi dengan menjalani hidup orang tersebut. Mitsuha dan Taki saling menjalani hidup masing-masing ketika bertukar tubuh. Secara perlahan mereka bertukar cerita, perasaan, dan harapan. Hingga akhirnya mereka mulai memahami satu sama lain. Tumbuh menjadi rasa peduli. Dan kemudian menjadi rasa ingin bertemu. Romansa yang terasa begitu alami. Tapi rasanya ini lebih dari sekedar romansa. Kisah ini menggambarkan bagaimana pemahaman dan kepedulian dapat berubah menjadi kerinduan. Kerinduan untuk bertemu dengan seseorang yang begitu jauh namun terasa begitu dekat. Dan kemudian, takdir digambarkan begitu kejam ketika Taki menyadari kebenarannya. Selama ini, ia bertukar tubuh dengan seorang gadis dari masa lalu. Yang ternyata telah tiada. Inilah yang membuat kisah ini begitu istimewa. Cerita ini tidak hanya menceritakan awal pertemuan mereka, tetapi juga perjuangan dan kegigihan keduanya untuk melawan arus waktu, bahkan takdir itu sendiri. Hanya demi satu hal sederhana, bertemu kembali. Dan mereka berhasil. Untuk pertama kalinya mereka benar-benar bertemu. Hanya dalam sebuah momen singkat di antara masa lalu dan masa depan. Namun seperti biasa, cerita ini belum selesai menyakiti kita. Pada akhirnya, mereka dibuat lupa. Mereka kembali menjalani kehidupan masing-masing tanpa mengingat siapa yang selama ini mereka cari. Tapi anehnya, meski ingatan mereka menghilang, rasa kehilangan itu tetap ada. Ada kekosongan dalam hati mereka. Kerinduan terhadap bayangan seseorang yang pernah mengisi ruang kosong dalam kehidupan mereka. Seseorang yang terasa begitu familiar, namun tidak bisa lagi mereka ingat. Hingga akhirnya, di tangga itu, pada satu momen yang sederhana, mereka menyadari bahwa selama ini, mereka sedang mencari satu sama lain. Pada awalnya, cerita ini menggambarkan konflik yang cukup sederhana dan dekat dengan kehidupan remaja. Mitsuha tidak puas dengan kehidupan di desa dan bermimpi untuk bisa hidup di kota. Sedangkan Taki seolah tenggelam dalam kesibukan dan hiruk-pikuk perkotaan. Dua kehidupan yang bertolak belakang. Dan secara ajaib, keduanya diberikan kesempatan oleh takdir untuk merasakan kehidupan satu sama lain. Taki seolah dipaksa belajar membangun ikatan yang bermakna dengan orang-orang di sekitarnya ketika berada di desa. Sedangkan Mitsuha belajar mengembangkan kepercayaan diri dan keberaniannya ketika menghadapi hiruk-pikuk kehidupan kota. Awalnya mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang berbeda. Namun tanpa mereka sadari, perjalanan tersebut perlahan berubah menjadi pencarian jati diri. Dan kemudian menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena pada akhirnya Kimi no Na wa tidak hanya berbicara tentang siapa diri kita, tapi juga tentang siapa yang menjadi bagian dari diri kita. Dan disinilah film ini mengajukan sebuah pertanyaan yang menurutku sangat menarik. Apakah seseorang benar-benar hilang ketika kita melupakannya? Taki dan Mitsuha kehilangan ingatan tentang semua kejadian yang mereka alami. Mereka melupakan nama yang susah payah mereka tulis. Mereka bahkan melupakan apa yang sebenarnya mereka cari. Tapi ada kekosongan yang tetap mereka rasakan. Sebuah perasaan familiar terhadap seseorang yang tidak lagi mereka ingat. Dan mungkin justru perasaan itulah yang membuat mereka tetap mencari. Karena meski kabur dari ingatan, meski dipisahkan oleh ruang dan waktu, sebuah ikatan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Mungkin untuk selamanya.
Mungkin salah satu alasan mengapa semua perasaan ini terasa begitu kuat adalah karena Kimi no Na wa tidak hanya menceritakannya lewat dialog. Makoto Shinkai menerjemahkan emosi tersebut ke dalam gambar. Ketenangan kehidupan di desa, hiruk pikuk kota, benang merah yang secara simbolis mengikat Taki dan Mitsuha. Bahkan, tragedi jatuhnya komet pun dibuat begitu indah. Seolah film ini ingin mengingatkan kita bahwa sesuatu yang indah juga bisa terasa begitu rapuh. Dan musik dari Red Wimps semakin memperkuat semuanya. Ketika ceritanya membutuhkan keheningan, musik ikut tenggelam dalam kesunyian. Ketika harapan muncul, musiknya ikut meledak dan membawa kita bersamanya. Visual dan musiknya tidak sekedar mempercantik cerita. Mereka membuat kita merasakan apa yang dirasakan Taki dan Mitsuha. Kerinduan, kehilangan, harapan. Mungkin itu alasan mengapa 10 tahun kemudian perasaan itu masih terasa sama. Ada alasan mengapa setelah 10 tahun berlalu, film ini masih terasa sama. Bahkan mungkin terasa lebih kuat. Karena selama 10 tahun ini, orang-orang di sekitarku juga datang dan pergi. Teman, sahabat, bahkan keluarga. Dan semakin bertambah usia, aku semakin menyadari bahwa mungkin perpisahan memang bukan akhir dari segalanya. Karena ketika seseorang pergi, bukan berarti semua yang pernah kita lalui bersamanya ikut menghilang. Kerinduan akan tetap hidup, mengisi ruang kosong yang mereka tinggalkan, sekaligus mengingatkan kita bahwa mereka pernah menjadi bagian penting dari hidup kita. Jadi, meski aku tidak bisa melawan arus waktu, meski aku tidak akan pernah bisa mengubah takdir, aku akan terus belajar untuk menghargai setiap momen yang aku miliki bersama mereka. Karena mungkin pada akhirnya, ikatan dengan orang-orang istimewalah yang membuat hidup kita terasa bermakna. Dan mungkin di suatu tempat, di waktu yang lain, kita akan saling mengenal kembali tanpa perlu bertanya, Kimi no namae wa? 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの